kemudian Ruben juga punya aturan. Nah, dulu ketika masih tinggal bersama, sebelum terjadi perceraian, mungkin aturan ini bisa diterapkan karena mereka masih tinggal satu rumah. Nah, sekarang karena anak-anak ini sekarang tinggal bersama dengan ibunya, maka anak-anak ini harusnya minta izin ke ibunya. Kalau misalnya kemudian ada suatu perdebatan antara ibu dan anak terkait dengan sesuatu yang diizinkan atau tidak diizinkan, S itu harusnya berkomunikasi dengan ayah anak-anak ini, yaitu Ruben Onsu. Ini anak-anak mau seperti yang ini. Selama ini kan ini bukanlah sesuatu yang kita izinkan. Nah, bagaimana ini kira-kira pandangannya? Jadi artinya Ruben harusnya memberikan pencerahan kepada anak-anak ini, itu tetap tidak boleh kalau memang itu dianggap tidak baik bagi anak-anak. Tapi kan di situ kan kita lihat, teman prianya S ini seolah mengambil peran sebagai seorang ayah yang baik, yang mengizinkan sesuatu kepada anak-anak ini yang belum tentu Ruben sebagai ayah sependapat dengan apa yang diputuskan oleh teman pria S. Nah, jadi inilah yang mungkin si Ruben mengatakan jangan terlalu jauh, kan begitu. Kalau mau main rumah-rumahan atau pacaran-pacaran aja, jangan ambil perannya Ruben sebagai seorang ayah memutuskan sesuatu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi anak-anak ini. Ya, apalagi belum ada ikatan yang sah, belum menjadi ayah sambung gitu loh. Artinya belum ada legal standing apapun. Kenapa kok terlalu lancar berani mengambil keputusan apa yang tidak boleh, apa yang boleh bagi anak seseorang gitu loh. Yang ayahnya masih ada. Dan sangat disayangkan, sebagai ibu kok dengan tersenyum gitu bangga membiarkan yang mengambil keputusan atau yang mengizinkan sesuatu itu yang diminta oleh anaknya itu diberikan kepada teman prianya gitu loh. Inilah yang mungkin menjadi jabaran dari apa yang disampaikan oleh Ruben dalam postingannya hari ini. Oke, Bang, tapi kan sebenarnya tidak kali ini aja ya, Bang. Maksudnya, Ko Ruben sendiri memposting menegur Gio. Kita kan pernah lihat yang di sekolah juga kan ya, Bang, yang diikutin. Nah, itu bisa dibilang Jadi seperti ini seberapa dia, nggak jadi kekeh sih seperti gitu. ini, nggak jadi seperti ini. Yang baru diungkap oleh Ruben itu kan akhir-akhir ini karena kemudian situasi ini jadi seperti hari ini menjadi pusat perhatian dari masyarakat ramai. Di ruangan tertutup sebenarnya hal-hal ini sudah sering dikomplain. Kan saya sudah bilang, Ruben sering komplain kepada S ya karena perannya dia sebagai ayah itu coba dihilangkan dan coba diganti dengan orang lain. Nah, ini kan juga nggak boleh ini. Ya, dan boleh dikatakan ini juga merupakan pelanggaran hukum sebenarnya ya. Hak ajasi anak-anak dan juga hak ajasi Ruben gitu loh. Nah, tapi kan tidak diindahkan oleh S gitu loh. Nah, jadi Hmm. Ruben hanya menyimpan ya, menyimpan artinya itu dokumen-dokumen atau arsip-arsip atau video-video di mana Ruben sudah komplain tapi tidak diindahkan. Selama ini kan itu masih terkunci di ruangan tertutup ya. Tapi hari ini Ruben sudah ingin menunjukkan apa saja hal-hal yang dia tidak pernah setujui tapi tetap dilakukan oleh S dengan teman prianya. Hmm. Nah, kan saya sudah katakan jangan jadikan ayah itu menjadi orang asing dan jangan jadikan orang asing itu sebagai seorang ayah. Ini keterlaluan gitu loh misalnya kalau misalnya kemudian kita hanya masih berpacaran dengan ibu anak-anak ini terus kemudian kita ingin mengatur hidup anak-anak ini gitu loh. Pacaran itu bisa putus gitu loh. Kawin aja bisa cerai. Ya, sementara anak-anak ini kan masih punya ayah kandung yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada yang namanya mantan ayah dan mantan anak. Janganlah artinya itu kita tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi aturan bagi ayahnya itu, kemudian kita dengan gampang mengizinkannya. Ya, apalagi kita, ada ibunya di situ yang dia tahu betul mungkin hal-hal itu selama ini adalah hal-hal yang tidak pernah diizinkan oleh mereka berdua atau oleh Ruben, tapi dia kelihatannya dengan tertawa-tawa bangga gitu karena seolah-olah teman prianya itu udah menggantikan peran ayah bagi anak-anak dan mengizinkan dan anak-anak say thank you. Kan bukan berarti karena anak-anak say thank you karena apa yang menjadi keinginannya itu dikabulkan terus itu baik ya. Karena belum tentu semua apa yang diminta oleh anak-anak itu adalah baik buat anak-anak. Namanya juga anak di bawah umur. Saya kira seperti itu penjelasannya, Mbak. Oke, Bang. Nah, ini beberapa video yang itu bisa jadi barang bukti buat besok apa maksudnya buat hak Kita lihat saja gugatan? nanti, Mbak ya. Kita lihat saja nanti. Ya, Mm-mm. karena masih jauh kalau kita bicara masalah bukti. Sidang pertamanya aja belum dijalankan ya. Kita tunggulah nanti Nah, pada waktunya. Ya. nah, besok gimana, Bang? Ada Ya besok maksudnya sidang ada, lah. iya maksudnya ada persiapan lagi dari Bang atau ada mempersiapkan Enggak ada apa? persiapan, Mbak. Enggak ada persiapan. Kan saya sudah bilang ini kan pekerjaan rutin bagi seorang advokat.
menghadiri sidang pertama, apalagi sidang pertama kan begitu, belum ada hal-hal yang istimewa di situ. Bang, Tapi untuk sidang besok Oke, Bang sendiri, Binola. nah, Eh, masuk nafkah juga nggak sih Bang dilibatkan? Karena kan ada yang masih tuh Ruben tuh masih selalu bayar tagihan itu Bang, invoice gitu. Juga akan Kan dilibatkan kalau ke. bicara masalah tagihan invoice itu kan karena pertanyaan teman-teman media. Jadi kita jelaskan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Ruben itu lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah, tidak. Saya menjelaskan, Ruben menunggu. Menunggu apa? Menunggu S itu menyampaikan dengan santun, kemudian mendiskusikan sehingga ada satu nilai yang pasti tentang berapa biaya hidup anak ini sebenarnya dan juga biaya pendidikannya. Karena aturannya seperti itu di pasal 1N4 Akta 39. Tapi kan yang terjadi kan tidak seperti itu. Tiap bulan berubah-ubah dan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak spesifik untuk kepentingan anak-anak tapi dimasukkan. Wajar lah kalau misalnya kemudian itu menjadi keberatan Ruben. Apalagi dia katakan ini reimburse. Reimburse berarti kan seluruh pengeluarannya S, Ruben yang tanggung jawab gitu loh. Belum lagi masalah kartu kredit gitu loh. Ada lagi pembayaran kartu kredit walaupun dia bilang setengah-setengah, ini gua bayar setengah, lu bayar setengah. Tapi apa dong yang dipakai untuk kartu kredit itu? Apakah memang itu related atau tidak untuk kebutuhan anak? Nah ini yang nggak pernah dijalankan sama si S. Jadi wajar lah kalau misalnya Ruben lelah dan dia stop dulu. Ayo kita diskusi agar ada angka yang konkret untuk tiap bulannya. Mana ada sih orang yang tiap bulan itu berubah-ubah? Tanya tuh teman-teman yang udah bercerai itu. Tiap bulan dia kasih rutin apa tidak kalau dia kasih? Rutin nilainya tetap gitu loh. Bukan berubah-ubah, kadang 225, kadang 263 juta. Ini nggak benar gitu loh. Jadi itu yang saya sampaikan ketika teman-teman media bertanya tentang pola tentang masalah biaya nafkah. Tapi kan gugatan kita kan jelas. Ini hanya gugatan hak asuh anak. Oh berarti, Jadi pasti berarti materinya ntar itu pas materi yang persidangan berkaitan tidak dengan ya Bang? masalah itu. Berarti Kenapa? pas persidangan nanti soal kayak nafkah itu tidak disampaikan, cuman murni hanya gugatan hak asuh anak ya? Gugatan kita itu tidak bicara tentang nafkah. Tapi kalau misalnya isu nafkah itu diangkat oleh pihak S, tentu kami akan menjelaskan dan kami akan lawan. Tapi materi gugatan kami hanya materi gugatan hak asuh anak. Clear Siap, ya? siap. Oke, Bang Minola, ini kan posisinya sedang ramai polemik Koruben sama sama Jordi, Bang Minola. Kemarin juga Bang Koruben juga sudah angkat bicara. Abang sendiri sebagai kuasa hukum melihatnya seperti apa sih, Bang? Saya tidak mencampuri yang namanya hubungan Ruben dengan adiknya. Ya, jadi saya tidak bisa melihat apapun, ya, tidak bisa memberikan komentar dan pendapat apapun. Tapi yang pasti tentu Ruben sangat kecewa kan begitu artinya, makanya sampai dia menyampaikan kekecewaan-kekecewaannya itu eh, melalui curahan-curahannya dia di media sosial. Karena selama ini kan yang menyerang Ruben di media sosial kan adalah mereka-mereka itu, ya, yang mengancam-ngancam Ruben nanti dibuka rahasianya siapa coba? Jadi kalau sekarang Ruben sudah mengambil bagian, sudah mengambil haknya untuk menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi dan mengeluarkan sesuatu, saya kira itu suatu hal yang wajar ya. Karena Ruben tidak mau dipojokkan terus dan nggak mau dia harus diam terus. Karena ada waktunya diam, ada waktunya melawan. Dan sekarang Ruben sudah waktunya mungkin melawan. Oke Bang, ini sebagai orang awam hukum ya, ini kan tentang hak asuh anak, ada kemungkinan nggak pendapat anak nanti diminta dia pengen ke ibu atau ayahnya lagi atau gimana Bang? Ya tergantung majelis hakimnya. Kalau majelis hakim merasa perlu, ya boleh dia tanyakan. Tapi kalau majelis hakim yang merasa tidak perlu, ya nggak ditanyakan. Karena kan seperti yang saya katakan, itu kan bukan suatu aturan yang diatur dalam perundang-undangan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang dianggap perlu ya ditanyakan. Tapi ada di bawah umur. Apa yang dia ketahui tentang apa yang terbaik buat dia? Tapi ada kekhawatiran sendiri nggak dari Koruben karena kan Kami tidak pernah khawatir Mbak tentang apapun. Ya, kami tidak pernah khawatir tentang apapun. Kami tidak pernah khawatir yang berkaitan dengan masalah gugatan hak asuh anak ini. Kan saya sudah sampaikan, siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan ini tidak mengeliminasi hak mereka sebagai orang tua. Andaikan kami pun memenangkan gugatan hak asuh anak ini dan anak-anak
hak asuh yang diberikan kepada Ruben kan tidak mengeliminasi S sebagai ibunya anak-anak, tidak juga menghilangkan haknya S untuk berkumpul bersama anak-anak. Dan kami sudah mengatakan kami tidak akan melakukan hal yang sama, Ruben tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh S. Kalau hak asuh anak itu jatuh kepada tangan S, jatuh kepada tangan Ruben. Ruben tidak akan mengikuti apa yang dia lakukan oleh S. Ruben pasti akan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkumpul dengan S. Nah, demikian juga sebaliknya. Apabila kemudian hakim lebih menerima argumentasi dan dalil-dalil yang disampaikan oleh S nanti di persidangan dan tetap mengukuhkan bahwa anak-anak itu berada dalam hak asuh ibunya, saya yakin hakim juga tidak akan mengeliminasi dan menghilangkan hak Ruben sebagai ayahnya, tidak akan menghilangkan hak anak-anak untuk berkumpul bersama ayahnya. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran kami? Tidak ada yang menjadi kekhawatiran kami. Yang perlu menjadi kekhawatiran itu adalah S. Sampai misalnya anak-anak itu tidak lagi hak asuh yang diberikan kepadanya, dia akan kehilangan hak asuh itu. Jadi selama ini yang selalu dia bangga-banggakan bahwa seolah-olah anak-anak itu lebih baik sama dia, itu pasti kan sudah hilang, sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Kalau kami kan memang berjuang. Apabila hakim melihat bahwa memang anak-anak ini lebih cocok dengan ayahnya, ya karena dia berada di lingkungan yang tidak aman, ya kita akan bersyukur tentang hal itu. Tapi kalau tidak, tetap ada pada ibunya, pasti hakim juga akan memutuskan ada haknya Ruben dan anak-anak untuk berkumpul bersama. Jadi dengan demikian kan nggak ada yang menjadi kekhawatiran kami. Apa yang menjadi kekhawatiran kami? Berarti besok kan emang rencananya pengacaranya ibunya akan datang nih Bang, banyak anak. Berarti besok Bang Minola sendiri maksudnya akan menghadapi ya untuk besok apapun itu yang terjadi. Loh, iyalah, pasti menghadapi lah. Namanya sudah menggugat, ya kita hadapi lah. Kan kita yang menggugat. Apabila kita digugat aja kita akan hadapi, kita akan datang. Apalagi ini sekarang kita yang menggugat, mungkin kita tidak menghadapinya. Nah, Bang, Bang, itu kan sedikit menegaskan aja besok itu sidangnya pukul berapa Bang mungkin? Kalau panggilannya sidang itu kan selalu jam 9, jam 10 pagi. Tapi kan kita kan akan nunggu giliran ya. berarti besok kalau Rubennya belum tentu datang dong Bang. Kan saya sudah bilang, itu masih sidang pertama. Agendanya itu masih pemeriksaan para pihak, legal standingnya. Baru menentukan mediator yang menjadi mediator dalam mediasi nantinya. Jadi belum ada kepentingan-kepentingannya Konsul itu hadir dalam persidangan. Apalagi dia sudah memberikan kuasa kan kepada kuasa hukum untuk menghadiri persidangan tersebut. Oke, siap Bang. Teman-teman gimana? Oke, cukup Kak. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak banyak Bang Minola. Oke, terima kasih. Bang Minola, terima kasih. Ya, sama-sama.